Kamu introvert atau pemalu? Apa kata psikolog? Memiliki kesamaan yang cenderung menjauhi keramaian membuat introvert dan pemalu sering dianggap sebagai kondisi yang sama. Meski sekilas terlihat mirip, tetapi sebenarnya pemalu dan introvert itu dua hal yang berbeda. Namun, orang sering menganggap keduanya sama karena memiliki kesamaan dalam hal sosialisasi dan hubungan dengan orang lain. Kamu mungkin sudah tahu bahwa orang-orang introvert lebih senang untuk menghabiskan waktunya dengan diri sendiri daripada harus berkumpul dengan banyak orang. Kebiasaan ini memang terkadang sulit dibedakan dengan orang pemalu, yang turut menghindari interaksi dengan orang banyak. Tidak hanya itu, baik orang pemalu maupun introvert memang cenderung memiliki pembawaan diri yang tenang dan tidak terlalu banyak bicara. Secara sederhana, perbedaan keduanya memang terlihat tipis karena kebiasaan-kebiasaan ini. Lalu, apa perbedaan introvert dan pemalu? Memang terbilang sulit untuk dibedakan, tetapi dua hal ini bisa membantumu mengenali apa yang membedakan orang pemalu dan introvert. Pertama, perbedaan pengertian. Ternyata pemalu dan introvert adalah dua hal yang tidak ada hubungannya. Introvert adalah suatu kepribadian yang menunjukkan karakter seseorang. Sementara itu, pemalu lebih mengacu pada sifat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, perbedaan tingkah laku. Jika diperhatikan, orang-orang introvert cenderung lebih suka pada kondisi yang tenang dan sepi. Berada di keramaian, bahkan ketika bersama orang yang dikenal tetap akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Kerumunan dan keramaian bukanlah tempat mereka. Berbeda dengan orang pemalu. Mereka mungkin saja tidak nyaman ketika berada di tengah keramaian. Namun, kondisi ini tidak terlalu mengganggu dan menjadi masalah asalkan mereka tidak menjadi pusat perhatian. Memang sangat mirip ya. Meski begitu, introvert yang menghindari sosialisasi jelas berbeda dengan perasaan malu ketika berada pada keramaian atau berhadapan dengan banyak orang. Mereka yang pemalu juga tidak masalah dengan aktivitas bersosialisasi meski jarang membuka percakapan. Sementara mereka yang introvert akan masih mau bergabung, tetapi perasaan kurang nyaman akan sangat terlihat di diri mereka. Ini karena suasana ramai memang bukan tempat yang nyaman bagi para introvert. Namun, tak semua introvert adalah pemalu loh. Jadi, bisa dikatakan bahwa orang-orang dengan kepribadian introvert tidak selalu memiliki sifat yang pemalu. Begitupun sebaliknya, bahkan orang ekstrovert pun bisa memiliki sifat pemalu. Kamu bisa mengenali karakteristik orang-orang introvert tak hanya dari kebiasaan mereka menghindari kerumunan dan lebih nyaman sendiri. Tanyakan saja langsung pada psikolog, hubungi Instagram @poppypsikolog. Kamu juga bisa buat janji loh untuk konsultasi dengan para psikolog kami. Baik pemalu maupun introvert pada akhirnya akan kembali kepada diri sendiri. Introvert memang suatu karakter atau kepribadian diri yang mungkin tidak mudah untuk dihilangkan. Namun, pemalu terbentuk lebih karena pola asuh.
Artinya, pemalu bisa diantisipasi dengan belajar untuk lebih percaya diri. Disinilah peran penting orang tua, mengajarkan anak untuk lebih percaya diri dan lebih berani ketika berada di keramaian dan harus berhadapan dengan banyak orang. Memang tidak mudah, apalagi jika sudah mengakar dalam diri. Karena kebiasaan ini seringnya terjadi semasa kanak-kanak. Jadi, sudah tahu kan perbedaan antara pemalu dan introvert? Nah, kamu termasuk kelompok yang mana nih? Komen di bawah ya guys. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program Deprogramming Program bersama Poppy Amalia. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa beda dengan komunikasi biasa? Berkomunikasi saja, kalau kamu mampu, kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau. Masa sih selama ini kamu sudah berkomunikasi, udah jago kok, udah bisa segala macam. Tapi mereka belum tentu mau mengerjakan kan. Oleh sebab itu, bagaimana kamu bisa menguasai komunikasi secara persuasif? Maka membuat orang lain mengikuti apapun yang kamu sampaikan. Bukan sekedar bicara, tapi mengikuti, menjalankan. Ini berguna untuk apa saja sih? Untuk penjualan, untuk promosi jabatan, untuk bicara di halayak ramai, untuk apapun bisa digunakan. Bisa juga untuk bos dengan anak buah dengan bos ya. Makin menarik kan? Maka selalu bersama saya.